Bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat Ustaz? Karena mengetahui bahwa ketika kita sholat pasti kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa orang waktu lari-lari itu bisa kram, kakinya kesemutan, kakinya bengkak, tegang urat? Kenapa? Karena tak ada pemanasan. Makanya dalam sholat itu tak bisa langsung tiba-tiba dari sana langsung Allahu Akbar. Ya nampak mie ayam. Makanya khusyuk itu dari mana? Dari mulai wudhu, hidupkan keran, mulai khusyuk, lupakan semua, khusyuk. Ketika air masuk ke dalam mulut, hilangkan dosa mulut. Ketika air masuk ke hidung, hilangkan dosa hidung. Ketika air masuk muka, keluarkan dosa dari kelopak. Banyak dosa ya Allah. Ketika air masuk ke tangan, dosa dari celah tangan. Kita hadis riwayat Ibnu Majah, musang kepala keluar dari lubang. Dah selesai. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Habis itu masuk ke masjid, dari tempat wudhu masuk tak boleh tasbih. Jangan keretak, tak boleh. Tasbih tak boleh. Tasbih tak boleh. Tasbih. Datang kawan ngajak cerita, gimana? Subhanallah, subhanallah. Dah, sambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Hayya 'alas shalah. Datang kawan ngajak ngobrol. Ini la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa Yang keempat, pahami bacaan. Pahami bacaan yang kita baca. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Pahami bacaan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bukan diterjemahkan gitu, dipahami maknanya dengan baik. Dah, yang kelima, connect antara mulut dengan hati. Ini hati, ini mulut. Ini mulut, ini hati. Connect. Ini hati. Sebelah kiri, ini hati. Jantung. Ini mulut. Connect deh. Mulut berkata, hati mengira. Begitu agak-agak jauh dia connect kan lagi. Agak-agak jauh connect kan lagi. Jangan sampai keluar tulisan kabel angklak. Macam meniti pematang di tengah sawah. Di sawah ada tanah licin. Jatuh naik lagi. Jangan sampai jatuh lari seperti nanggut-nanggut ikan. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana Pak Ustadz, saya bekerja menggunakan hijab tanpa syar'i. Tapi di luar jam kerja saya menggunakan hijab syar'i. Hijab tanpa syar'i itu bisa dibayangkan dua kemungkinan. Pertama, hijab yang dipakai perempuan-perempuan di hotel atau di mana yang pakai ini tapi ujung rambutnya nampak. Ada sedikit, itu tak saja. Atau dia hanya setengah saja. Ada yang modelnya di atas, dililitkan di atas. Namanya jilbab sakratul maut. Ada yang sampai segini. Aslinya jilbab itu adalah menutupi ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau sampai ke ujung jari itu ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Ada orang pesan sama saya, nanti ke Saudi baru memberikan XXL sampai ke ujung jari. Kalau 3X-nya XXXL itu macam kelambu sampai ke bawah. Maka yang syar'i adalah menutup. Kalau diginikannya tangan tertutup ujung tangannya. Kalau masih tampak tangan tak bisa. Karena tangan aurat perempuan itu ada di dalam. Nah, di saat bekerja dia mungkin dilarang atasannya, carilah pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, yang mendatangkan rezeki yang barokah. Karena ketika kita berdoa wa barakatan fir rizqi. Sementara dapat gimana Pak Ustaz untuk susu anak, suami tak bekerja, rumah bla 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 bla, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jaga-jaga kehormatan diri. Pekerjaan saya sepertinya tidak sesuai jika menggunakan hijab syar'i. Makanya saya hanya menggunakan hijab biasa. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kadang-kadang saya hijab syar'i, kenapa? Bagaimana menanggapinya Pak Ustaz? Ini hanya darurat. Sementara dapat kerja yang membolehkan saya hijab syar'i. Andai dia tetap juga memakai hijab biasa ini, maka ininya mesti panjang dan tertutup. Tertutup. Perempuan yang boleh menampak itu hanya hadza wajah wa hadza tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Pakai baju agak longgar karena nampak lengannya, tutup sampai ke kaki. Andai tak bisa pakai panjang. Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya jemaah tabligh? Jihadnya ngajak orang sholat. Siapa yang berani masuk ke diskotik, preman bertatu, pakai pendek, tangan tegap, tatu, bulu ketiak dikepang. Datang jemaah tabligh menepuk bahunya. Mas, ayo ke masjid. Apa kamu? Ayo ke masjid. Berani dia. Dia ejek-ejek orang, tukang sedang mukul-mukul, kelontang. Datang dia ngajak, Pak ayo pergi sana, aku lempar kuat mantel nanti.
Itu jihad mereka luar biasa. Setelah orang tadi preman, tengik segala macam masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Disangka orang-orang itu masuk ke masjid karena Ustaz Somad. Padahal gara-gara yang ngajak-ngajak inilah. Nah, sekarang ini dua jamaah. Satu jamaah ngajak orang luar masuk ke masjid, yang satu lagi jamaah mengeluarkan orang masjid keluar. Berikan petunjuk atas pemahaman tak perlu mentaati pemerintah yang sudah zalim. Saya tak lagi bayar pajak karena pemerintah membuat kepada warga Indonesia membuat banyak hutang dari komunis. Bapak ini tak mau bayar pajak lagi karena Indonesia dianggap sudah zalim, menjalin hubungan dengan komunis, membawa Cina segala macam. Maka ini ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, ta'ala kepada ulil amri. Baca ayat sebelum. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh kamu pemimpin yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, amanah dan adil. Kalau dia pemimpin amanah dan adil, patuhilah dia. Kalau dia tidak amanah dan tidak adil, maka la sam'a wa la ta'ah, tidak ada kepatuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ditangkap karena tak bayar pajak, saya dijadikan alasan. Apa saja kiat-kiat agar pribadi ini menjadi muslim yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW? Ikut pengajian, paksakan diri, ikut pengajian. Kajian Dr. Musawa Omar, datang. Kajian Ustaz Masri Hadi Hasan, datang. Kajian Ustaz Samsudin Muir, datang. Kajian Ustaz Saidul Amin, datang. Dengan datang itu, telinga masuk pengajian, mata masuk, itu menjaga kita. Bersama dengan komunitas, karena komunitas lingkungan. Anda adalah apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca. Yang didengar, yang dibaca masuk ke hati, itu yang dipikirkan. Maka usahakanlah mendengar ayat Allah, melihat kalimah Allah, memikirkan, dan bersama dengan sahabat sekeliling. Setelah itu baru doa istiqomah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Mengusir, apa hukumnya mengusir orang yang ingin beriktikaf dalam masjid? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk memakmurkan rumah Allah. Ada orang mau memakmurkan rumah Allah, kita usir. Itulah perbuatan yang paling zalim. Ini kertas dari orang tasawuf. Ingin menguji Ustaz. Awak cuba Ustaz, setelah putih nak lipat. Ini sumbangan 5.000 perak. Untuk apa pula? Untuk masjid. Ustaz, azan 15.26, ceramah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Yang mau dihabiskan ini. Ini kalau film bisa dipercepat. Bagaimana kami jaga hati ketika ujian harta kekuasaan kami dapati? Kami takut seperti Harun dan Fir'aun, karena hati itu berbolak-balik. Ketika ujian harta, maka sering-seringlah menengok orang susah. Jalan-jalan ke panti jompo, tengok orang tua itu menyuap. Tengok orang tua menyuap nasi bungkus, anak tak ada, menantu tak ada, suami sudah mati. Mau masuk ke mulut, ke hidung begini. Kita sedang melihat foto kita, menengok anak kecil, pergi ke panti asuhan. Makmu mana, ayah mana, menyadarkan kita. Unzur ila man huwa asfala minka. Kebanyakan orang kalau sudah punya kuasa tak lagi menengok ke bawah, mendongak aja ke atas. Tengok ke bawah. Unzur man huwa asfala minka. Ketika salat pahamilah, ini semua pinjaman dari Allah SWT. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda di usus. Apa hukumnya istri panggil papa sama suami? Suami panggil mama sama istri. Saya tak menyuruh istri saya panggil papa. Istri saya manggil abang. Karena tak boleh manggil papa, manggil mama. Maka saya suruh dia manggil abang. Manggil abang. Akhirnya anak saya pun manggil abang. Merah muka saya waktu di masjid. Waktu di masjid Jalan Jenderal itu, datang anak saya lari. Abang, abang kan. Disitulah baru saya paham. Kalau ada istri manggil papa, sesungguhnya dia mau mengatakan, oh papa anakku. Itu maksud dia. Oh papa anakku. Cuman disingkatnya papa. Karena kan dia cerdas. Takkan bini itu tak tahu mana ayah dia, mana ayah anaknya. Itu sebenarnya. Nah, tapi saya sudah terlanjur dia manggil abang. Gimana? Apa hukumnya kita menerima beasiswa dari bank konvensional? Haram. Ustadz kan bilang haram karena tak dapat.
Pokoknya haram. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan makan, yang diberi makan, yang memakan, yang memberi makan. Wa katibahu, penulis, pegawai administrasinya. Wa syahidahi, kedua orang saksi. Saksi-saksi kena juga. Semua kena. Tadi kami ke masjid Abu Darda bahwa menggulingkan pemerintah tidak boleh. Karena pada zaman dulu tak ada penggulingan pemerintah seperti zaman Nabi dan menuliskan pemerintah. Kalau mau melaga pendapat Abu Darda, jangan dengan Abdul Somad. Abu Darda ini kan salafi, maka komplain dengan yang salafi juga. Jangan ke Abdul Somad, tak nyambung. Lalu tengok video siapa? Tengok video Umar Ja'far Thalib. Ustaz Umar Ja'far Thalib itu salafi. Dari mana? Jogja. Kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan video. Umar Ja'far Thalib. Kalau mau mengkomplain Syafi'i, sesama Syafi'i. Kalau Salafi, sesama Salafi. Kalau ke saya, itu namanya melaga saya. Gitu akan datang. Perlukah kita nyumbang pembangunan masjid sementara warga di tempat tersebut lebih mencintai dunia daripada ke masjid? Dunia ini sudah menguasai isi kepala umat ini. Makanya kata Nabi, yang membuat kalian hancur hubbud dunia. Kalian terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, kalian takut mati. Maka kewajiban kita gimana? Sampaikan pengajian, buat tabligh akbar. Paling tidak di masjid-masjid sebodoh-bodoh orang di Pekanbaru ini pasti ada 4 pengajian dalam setahun. Tahun baru hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, atau menyambut puasa. Muatkanlah isinya, jangan isinya yang tidak-tidak. Bisikan ke Ustaz itu, Ustaz, undi Ustaz ngomong ceramah 4 poin saja. Perempuan menutup aurat, memakmurkan masjid, anak-anak pendidikan agama, dan taat kepada ulil amri kalau dia taat. 4. Jadi cerita dia tak ngalor ngidul. Ustaz itu tak tahu apa yang mau dia sampaikan di kampung itu. Kita mesti ceritakan. Jangan sampai dia bawa entrostop. Disangkanya di situ orang mencret, padahal orang sakit kepala. Tak nyambung kajinya. Tapi kalau saya diundang di kampung, saya tanya, apa masalah yang paling urgen di kampung ini? Sini orang kelahi masalah warisan. Dah. Apalagi? Masalah istri tak pakai tutup aurat. Apalagi? Masalah tak peduli pendidikan agama. Apalagi? Sabu-sabu dan narkoba. Itu yang kita bahas. Jangan keluar dari topik. Orang ngaji di kampung-kampung setahun cuma 4 kali. Momen itu mesti diisi. Menyehatkan mereka. Supaya tak kacau lagi isi kepalanya. Apa boleh memindahkan kuburan jenazah yang sudah dikubur? Kenapa dipindah? Dipindah karena abrasi, karena air sungai, boleh. Kenapa dipindah? Kalau tak jelas sebabnya, maka tak boleh dipindah. Pemindahan kuburan, penggalian Kota Panjang, PLTA Kota Panjang, boleh. Banyak makam-makam yang dipindahkan. Apakah boleh makam muslim dikunjungi dan doakan oleh orang Kristen, sanak saudara, jenazah mu'allaq? Kita tidak mengurus urusan mereka. Kita hanya mengurus kita. Kalau datang semanung kalit jenazah ke ziarah ke makam bapaknya, doakannya, oh anak Allah yang tunggal. Nah, itu urusan dia. Kita tak urus urusan dia karena itu perbuatan dia. Tapi kalau perbuatan kita memandikan orang kafir, itu baru mengurus urusan kita terhadap orang lain. Nah, ini tentang masalah orang kafir mendoakan ayahnya. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga dari jenazah yang bukan muslim? Kita hanya datang, tetangga, sahabat, kerabat, saya ikut berduka cita, pulang. Misalnya jangan ikut, ritualnya jangan ikut. Karena kalau sudah terkait ritual, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jangan ikut-ikutan ritual agama mereka, haram. Bagaimana hukum anak yang belum balik diikut sertakan kurban oleh orang tuanya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Termasuk apa namanya? Hadiah. Termasuk pendidikan anak itu. Tapi hukum kurban aslinya adalah bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Sama macam haji. Haji itu manis tata' ilahi sabila. Tapi kalau ada anak kelas 2 SMP, SMA mau dibawa haji oleh orang tuanya, boleh. Hukumnya mubah. Tapi dia belum wajib. Begitu juga dengan kurban. Kurban itu kalau dia mampu. Tapi kalau ada datuknya mau berkurban untuk dia, ini cucuku 2 juta, pergi beli kambing. Tujuan si datuk untuk apa? Mendidik. Nanti anak itu ingat setelah dewasa. Ingat dia, aku dulu berkurban pertama kali waktu SMP kelas 1, belum lagi mampu. Datuk yang ngasih hadiah. Bagus, daripada dibelikan HP dia, asik main HP. Bila seorang ibu melihara anak yatim, anak tersebut dapat bantuan santunan, uang tersebut diambil ibunda untuk dipergunakan bayar atau kehidupan. Boleh apa tak boleh? Fa in kana ghaniyan faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau mampu jangan makan anak yatim.
Kalau kau mampu, Bu, jangan kau makan duit anak yatim. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau kau fakir, kau boleh makan bil ma'ruf. Secukup, sepantas, selayaknya. Lebih daripada itu kau akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 menit lagi, kertas terakhir. Bagaimana pakaian wanita yang wajib? Bagaimana pakaian wanita yang wajib menurut Al-Quran dan Sunnah? Tutup semua. Illa hadza wa hadza. Wajah nampak, tapak tangan nampak. Zahiruha wa batinuha. Lain ditutup. Tidak transparan, tidak sempit. Jangan sampai menjerit paha itu. Tolong. Bagaimana cara istri bekerja jihad melayani suami? Berjihad melayani suami yang pekerja juga. Manfaatkanlah waktu. Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah pulang ke rumah 9, 10, 11. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9. 3 jam ini manfaatkan. Matikan HP semua. Ini udahlah di luar. Yang 3 jam itu asik. Mana teh manis dek? Sebentar ya, carikan dulu. Ini dia teh manis. Gambar teh manis dulu. Itulah kaji kita. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.